Obrolan ringan, kita mulai. Yuk! Halo, selamat pagi sahabat frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan dunia saat ini sedang menyongsong era baru, era revolusi industri, revolusi teknologi dan semuanya berubah. Perubahan mulai dari teknologi, cara kerja sampai dengan bagaimana cara interaksi, physical to digital, dan bagaimana kita berinteraksi dengan laju perubahan seperti ini. Bersama Ori, obrolan ringan yang sebenarnya nggak ringan-ringan amat tapi tetap dikemas santai untuk edisi hari ini Kamis 23 Juni 2022. Saya Ratna Kurniawati bersama dengan Anda kurang lebih 45 menit ke depan dengan topik kita pagi hari ini tentang digital leadership dan juga program Gorontalo Digital. Dua narasumber yang sudah siap memberikan informasi. Mereka berdua ini adalah Certified Digital Leader dari Digital Leader Academy. Di sebelah kanan saya, Pak Masran Rauf, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Fresh sekali, Pak. Ya begitu, harus seperti itu. Kalau enggak kita harus memimpin berbagai macam Iya. pikiran karakter ya harus kita fresh. Kalau Punya trik tersendiri nggak sih biar fresh dari pagi sampai kelar aktivitas? yang pertama paling tidak kita sehat jiwa, jasmani kita. Yang berikut hilangkan beban yang negatif. Benar. Kita lebih banyakkan aura positifnya yang kita munculkan dengan cara bekerja ikhlas dan tulus untuk negara kita ini. Sip. Saya copy paste Pak ya untuk tipsnya. Boleh. Baik. Di sebelah kanan saya Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Bapak Hamzah. Selamat pagi Bapak Hamzah. Selamat pagi Mbak Ratna. Selalu bugar. Saya sangat yakin Pak Hamzah ini gemar sekali olahraga. Hari ini sudah olahraga Pak? Sudah dong tadi pagi. Sip. Jadi untuk pagi hari ini, sahabat frekuensi, transformasi digital ini memang sebuah hal yang perubahannya itu sungguh signifikan dan sangat disayangkan kalau misalnya kita meninggalkan kecanggihan-kecanggihan yang terjadi untuk saat ini. Jadi bagaimana nanti caranya kita bakal mengkolaborasikan antara digital leadership sekaligus juga dengan transformasi digital ini. Saya langsung ke Pak Masran aja dulu. Emang penting Pak untuk ada sebuah digital leadership di sebuah organisasi? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya merasa terapresiasi luar biasa. Sekalipun saya mengapresiasi kegiatan ini, acara ini, tapi paling tidak inilah implementasi daripada digital sebenarnya. Kalau saya dengan konsep yang kita miliki pada saat kita belajar digital leader, Ya. memang sampai hari ini kita pun sudah dianggap terlambat sebenarnya. Telat ya Pak ya? Telat sebenarnya kita untuk bagaimana kita bertransformasi secara digital. Karena kalau kita tidak mau mengikuti ini, kita akan kolaps. Karena arus ini berjalan terus, sangat deras dan kita harus mengikutinya dengan cermat. Kalau kita tidak memiliki penyesuaian-penyesuaian yang cepat, terukur, pasti kita akan ketinggalan. Makin ketinggalan. Sehingga kegiatan ini saya pikir untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat kita semua, pada dunia kita semua bahwa digital akan dipengaruhi oleh leadershipnya. Kalau leadershipnya memiliki talent digitalnya yang luar biasa, pasti kita akan bisa menyelesaikan ketinggalan. Karena digitalisasi ini adalah kemudahan sebenarnya. Betul. Ya. Jadi memang sebuah kemudahan yang kemarin kita tidak bisa melakukan A, tiba-tiba dengan secara gampang kita bisa melakukan hal itu. Betul. Kalau Bapak mengatakan bahwa ini sebuah teknologi yang menurut Bapak telat, yang membuat telatnya itu apa sih Pak? Yang pertama kita butuh merubah mindset masyarakat kita. Kalau masyarakat kita tidak mampu mengikuti apa perkembangan di dunia, pasti siapapun leadernya, Yap. pasti dia akan kelabakan dalam memobilisasi masyarakat dalam merubah mindset. Yang paling penting adalah masyarakat kita sadar bahwa digital adalah kemudahan, mereka harus menyesuaikan. Bukan kita paksakan, tapi membuat mereka bahwa ini adalah kebutuhan. Betul. Digitalisasi adalah kebutuhan masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam layanan. Sip. Ya. Baik. Dan untuk Pak Hamzah sendiri Pak, Ya. seberapa penting sebenarnya digital leadership itu ada di sebuah organisasi Pak? Saya sambung yang Pak Masran sampaikan. Jadi kita sekarang ini berada di ekosistem besar yang bernama digitalisasi. Semakin semua aware, semakin semua mampu menyesuaikan, maka akan semakin cepat kita mengikuti dinamika-dinamika yang terjadi di luar sana. Jadi pentingnya seperti apa? Pemimpinnya lah yang akan mendrive perubahan.
Oke. Jika pemimpinnya memiliki talenta seperti yang Pak Masran sampaikan tadi, dengan mudah seluruh perangkat atau ekosistem di bawahnya ikut adapt, menyesuaikan dan meraih apa yang memang menjadi cita-cita dari transformasi digital ini. Efisiensi, kalau saya garis bawahi apa yang kata Pak Masran tadi. Efisiensinya ya. Efisiensi dan kemudahan ya, simplifikasi proses. Oke, susah nggak sih Pak Masran ketika ingin membuat sebuah digital leadership di sebuah organisasi, susah nggak Pak? Digital ini kan dia punya konsep gitu ya. Dia bukan lahir serta-merta. Dia memiliki konsep yang pada intinya seharusnya ada internet IoT yang harus kita miliki. Kita harus memiliki talent ke situ karena kalau digital kita manualisasikan agak susah. Karena bicara di digital itu dia sistematis, terukur dan benar-benar cermat untuk kemaslahatan umat semua. Kalau digital tidak seperti itu, saya yakin dan percaya itu yang merusak. Dan itu terjadi. Digital yang tidak sistematis, tidak terukur pasti akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Iya, dari sisi kiri Pak Hamzah itu gimana Pak? Susah nggak sih untuk membuat atau menciptakan sebuah digital leadership di sebuah organisasi juga Pak? Yang jelas tidak akan instan. Yap. Artinya begini, digitalisasi ketika berbicara kapasitas, karakteristik, skill set, itu tidak akan terjadi otomatis gitu. Itu harus diusahakan, harus berliterasi yang cukup, harus ada program, kalau di Kominfo ada namanya Digital Academy, harus ada roadmap-nya. Bagaimana menyiapkan talenta-talenta digital untuk memenuhi kebutuhan digital kita di Indonesia sendiri. Karena saat ini masih ada digital gap sebetulnya, Mbak. Jadi talenta-talenta yang dibutuhkan sekian puluh ribu, yang available saat ini berapa. Nah, untuk mendorong itu sebetulnya sudah banyak program. Kita berharap putra-putri Gorontalo juga banyak ikut ambil bagian. Ada banyak program dari Kominfo, Digital Academy. Kemarin kalau Pak Kadisnya sudah, mudah-mudahan perangkat-perangkat di bawahnya juga semua ikut. Jadi semakin banyak yang certified, semakin bagus. Tapi apakah susah? Insya Allah tidak susah, asal memang harus dipahami bahwa ini tidak serta-merta dong Anda mau certified, tidak serta-merta Anda memiliki kecakapan digital yang disyaratkan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Hamzah mengatakan bahwa tidak secara instan begitu Pak ya, tidak secara instan. Artinya ada beberapa tahap yang harus dilakukan, sekaligus juga program-programnya. Kira-kira nih Pak Hamzah, program yang paling gampang banget untuk seseorang bisa menjadi digital leadership itu tepatnya yang mana Pak? Ada banyak program di Kominfo, ada namanya Digital Academy. Ada banyak program di sana. Kalau yang level pimpinan seperti Pak Masran ada eksekutif program. Iya. Kemudian untuk anak-anak muda baru lulus juga ada. Silahkan visit aja kominfo.go.id. Setiap tahun dibuka banyak karena kebutuhan talenta kita puluhan ribu. Ada yang fresh graduate juga, boleh silahkan ikut ke sana. Ada yang employee yang sudah existing bekerja, itu juga semua punya ruang untuk itu. Tanpa batasan gitu Pak ya? Pasti memiliki kriteria SKB, syarat ketentuan berlaku ya. Tapi insya Allah mudah, dan memang tujuannya adalah untuk membangun talenta digital yang sebanyak-banyaknya dari putra-putri Indonesia gitu, putra-putri kita. Iya, sip. Jadi kalau misalnya kita melihat digital leadership yang sekarang itu sudah semakin gampang untuk mengakses apapun begitu Pak Masran ya. Kira-kira bedanya era kepemimpinan dulu dengan sekarang itu terasanya di mana nih Pak? Yang pertama cara kerja. Cara kerja, Kita bekerja dengan sistem gitu. Kalau dulu itu dia bekerja dengan banyak meja. Sekarang itu dia bekerja dengan sistem, dibarengi dengan kemampuan SDM yang mumpuni untuk itu, penguasaan teknologi yang luar biasa, sehingga sistem ini yang akan bekerja di mana saja kita berada. Kalau dulu kita harus terpaku dalam satu ruangan tertentu, melaksanakan layanan. Saat ini kita tidak perlu. Kita di mana saja bisa melayani masyarakat gitu, dengan sistem yang kita. Pantesan, saya kalau misalnya nyari informasi atau apapun dengan Pak Masran tuh gampang banget Pak, cepet banget dibalas itu tanpa jeda. Masya Allah. Ya kan Pak ya, tanpa jeda. Ya, jadi untuk obrolan kita kali ini sahabat frekuensi, nanti kita akan lebih banyak menanyakan atau mencari informasi, menggali informasi tentang seperti apa juga program Gorontalo Digital saat ini yang sudah terjadi. Kalau dari sisi Pak Hamzah sendiri melihat tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi ini ya, perbedaan-perbedaan tentang kepemimpinan yang ada sekarang dengan dulu, terasa bangetnya di sisi mana Pak? Sama dengan yang tadi Pak Masran sampaikan ya, cara kerja. Yang jelas sekarang tuh lebih efisien Mbak. Ya, misalnya kita bekerja, kalau saat-saat akhir itu FWS namanya ya. Iya, betul. Ya,
flexible working space, bisa dari mana saja karena ekosistemnya sudah ada. Kalau dulu kan rumah, kantor, kemudian pulang dan bekerja itu seolah-olah kalau di kantor saya sekarang anywhere kita bisa bekerja, lebih efisien prosesnya dan lebih mudah karena dari mana saja dan itu pasti jauh lebih cepat. Saya di Jakarta, yang di sini bisa tetap running dengan baik. Pak Mas Ran barangkali sedang tugas kemana, semuanya tinggal pakai platform digital. Kalau di Kominfo ada namanya portal dan salah satunya adalah Simaya. Seluruh interaksi kami jalankan di sana, disposisi dinas, TL dan segala progres semuanya bisa diterima dari sana. Ya seperti itu Mbak Ratna. Itu sih, jadi kalau dulu barangkali masih banyak yang manual, paper based. Sekarang itu sudah paperless. Kalau dulu paper based, sekarang paperless, digital based dan serba praktis dan mudah. Oke, dan saya yakin juga ini berlaku di organisasinya Pak Mas Ran juga ya, pasti. Dan kalau kita membicarakan mengenai program Gorontalo Digital nih Pak, kok sampai bisa ada loh program yang seperti ini? Itu gimana tuh ceritanya? Jadi gini, inilah talenta-talenta digital yang dilahirkan dari sistem pendidikan yang digitalisasi sebenarnya. Transformasi digital itu diajarkan kepada setiap orang yang memiliki talent sehingga dia bisa mengolah dirinya. Dan alhamdulillah saya bagian daripada digital leadership academy mantep. yang kebetulan waktu itu di kerjasama dengan Tsinghua University China ya Pak ya. Jadi saya baru paham benar bahwa transformasi teknologi ini luar biasa, digitalisasi di negara luar sana luar biasa. Saya dipertontonkan dengan bagaimana mengolah satu kawasan lahan pertanian yang sangat luas dengan menggunakan IoT itu, sehingga petani hanya melalui handphone mereka bisa mengontrol bagaimana kondisi kesehatan daun jagung misalnya, intervensi pupuk apa, dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki. Sehingga saya berpikir kenapa Gorontalo dengan areal pertanian yang luar biasa, sangat luas, kita tidak bisa intervensi dengan hal-hal yang digital. Sehingga dalam pikiran saya harus bikin Gorontalo digital. Gorontalo digital ini akan muncul jika kita kolaborasi secara bersama-sama. Sehingga saya memikirkan Gorontalo digital kita pasti harus awali dari pemerintahan paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Saya berpikir karena titik tumpu kita adalah di pemerintah desa dan kelurahan, sehingga saya berpikir kenapa kita nggak sentuh digitalisasi kemandirian digital melalui desa kita. Pemerintah desa memiliki sumber daya yang luar biasa, potensi-potensi yang luar biasa, dan itu tidak banyak yang tahu. Orang kota pasti tidak terlalu tahu menyentuh yang di desa. Orang desa banyak mobilisasi ke kota. Kenapa? Karena mereka ingin tahu. Setelah kita intervensi dengan digitalisasi, pasti orang desa tidak perlu lagi ke kota. Dengan digital ini, Gorontalo Digital, orang desa mampu memasarkan potensi-potensi desanya, mampu mempublish potensi yang ada di desanya masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda itu. Sehingga masyarakat desa tidak perlu berbondong-bondong. Nanti investor yang akan datang dengan melihat kondisi secara virtual terkait dengan satu wilayah tertentu yang memiliki potensi yang membuat investor menguntungkan, itu pasti akan menaikkan PAD di tingkat desa. Pada saat desa sudah ada kemandirian digital, ekosistem digital sudah terbangun di sana, ini akan merambat ke wilayah yang lebih jauh lagi, ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai ke provinsi. Sehingga apa yang menjadi sasaran nasional kita, tol langit yang di-launching oleh Pak Wakil Presiden pada waktu itu, ini yang menjadi implementasinya Pak. Kalau daerah akan berpikir mendigitalisasi daerahnya masing-masing, pasti secara keseluruhan Indonesia akan mampu bertransformasi digital. Kami melalui Gorontalo Digital ini memiliki konsep menyentuh ke arah desa digital dan kelurahan. Jadi lebih spesifik kita, karena kita coba dulu pilot project, ada 22 desa dan kelurahan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Banyak ya Pak ya? Banyak. Desa dan kelurahan kurang lebih 700-an lebih. Sehingga yang baru kita sentuh ada 22 desa dulu dan kelurahan menjadi pilot project. Prosesnya panjang. Dari awal tahun kami mencoba melakukan pemetaan terhadap desa-desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita peroleh kurang lebih ada 50-an desa awalnya, kemudian kita persempit lagi. Yang paling penting kita hanya memiliki 3 saja. Prasyarat desa dan kelurahan yang bisa kita sentuh dengan itu adalah
Pertama dia memiliki hardware, alat-alat komputer dan jaringan yang ada di pemerintahan desanya. Yang berikut dia memiliki SDM-nya. SDM Ya. Yang berikut nanti kita intervensi dengan aplikasi. Aplikasi ini yang membuat mereka bekerja. Jadi mereka tidak bekerja dengan cara-cara kerja konvensional yang melayani masyarakat harus datang ke desa dan kelurahannya. Dengan sentuhan aplikasi ini mampu memberikan layanan pada masyarakat yang tercepat. Masyarakat bisa berkebun, bertani, jadi nelayan. Jika satu waktu dia memiliki kepentingan untuk layanan administrasi pendudukannya, kita bisa lakukan melalui perahunya gitu misalnya. Gitu. Sambil nyangkul dia bisa mengurus urusan mungkin ada surat keterangan apa yang diurus di desa, dia tidak perlu datang ke kantor desa. Dia cukup melakukan isian format di aplikasi sehingga pada saatnya nanti mereka akan terbiasa dengan itu. Jadi seperti yang sekarang kita memesan makanan tidak perlu datang ke restoran. Tempatnya. Iya. Kita di rumah saja menunggu seperti itu nanti lainnya. Oh gitu. Jadi akan seperti itu. Jadi masyarakat kita ajarkan ada kemandirian digital. Yang berikut akan ada potensi desa yang atau explore di situ. Jadi terpublish dengan cepat melalui aplikasi itu. Jadi aplikasikan itu basicnya ada dua Pak. Jadi sistem informasi dan sistem layanan. Jadi sistem informasi itu memberikan informasi layanan kepada siapa saja yang mau bisa mengakses itu untuk mengetahui kondisi desa, masalah administrasi kependudukannya, masalah wilayah, kultur, budaya yang ada di situ. Yang berikut layanan desa dan kelurahan. Jadi di situ ada administrasi layanan kependudukan yang dimiliki oleh aplikasi itu yang mampu mengakselerasi semua layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sehingga kita secara struktur bekerja, saya bentuk tim dan saat ini mereka sudah pada tataran untuk brainware. Kita mengajarkan SDM desa. Jadi operator desa kita latih, kita bimbing dan insya Allah ini akan selesai pada 1 bulan lebih ke depan. Kita akan latih mereka dan 1 semester kita akan evaluasi. 6 bulan dari mulai Januari sampai Juni kita akan evaluasi kemampuan teman-teman di desa dan kelurahan untuk mampu mengakselerasi aplikasi yang kita berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Setelah itu nanti kita kembangkan lagi. Kami berharap dengan Gorontalo Digital ini desa-desa sekitarnya atau di wilayah-wilayah tertentu akan mampu melihat pilot project yang 22 desa dan kelurahan itu. Artinya dengan biaya yang efisien kita mampu mengajarkan beberapa pemerintahan desa, kelurahan untuk bisa ada kemandirian digital di sana. Sehingga Gorontalo Digital ini saya berharap mohon support dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya bersyukur supporting full dari Bapak Ibu di Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan Gorontalo Digital ini mampu mencoba mengubah mindset masyarakat kita. Dari yang manual sistem kita berubah ke yang otomatis sistem. Jadi dengan digital ini memberikan kemandirian dari pemerintah desa untuk bekerja lebih cepat, lebih maksimal dan lebih terukur. Iya, tapi kan sebenarnya nggak gampang loh itu Pak Masran. Bagaimana cara kita mau mengajarkan kepada para masyarakat khususnya untuk para petani begitu kan ya? Karena program yang sempat saya dengar tadi lebih ke pertanian begitu. Caranya gimana untuk ngajarin para petani supaya mereka lebih melek dengan digital? Karena basically kita adalah aplikasi dan di situ ada sistem informasi. Jadi masyarakat kita akan ajarkan melalui sosialisasi. Jadi karena kita mencoba mengubah masyarakat bahwa ini adalah kebutuhan. Jadi mau tidak mau masyarakat mencari gitu. Sama dengan handphone gitu. Oh iya. Mahal apapun handphonenya pasti dibeli. Karena masyarakat merasa bahwa ini kebutuhan kita gitu. Tanpa ada HP kita nggak bisa apa-apa. Saya mencoba Gorontalo Digital adalah kebutuhan gitu. Jadi siapapun dia mencari gitu. Kita coba skenario kan seperti itu. Sehingga ini adalah jadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga ini akan terkolaborasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Saya berharapkan ini adalah satu kesatuan utuh. Tidak bisa kita pisahkan antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi. Sehingga saya berharap ini menjadi program yang kita tularkan ke secara nasional. Karena memang ada beberapa daerah kita lihat, ternyata memang secara parsial dikelola. Desa digital di beberapa daerah itu kan secara parsial, tidak terintegrasi. Sistem Gorontalo Digital ini ada integrasi aplikasi. Jadi antara satu desa dan desa lain itu terintegrasi samanya. Sehingga pemangku kepentingan, kepala daerah, bupati, gubernur, siapapun dia akan mampu memberikan kebijakan yang tepat. Karena antara satu desa dengan desa lain itu terintegrasi gitu.
baik dalam sistem informasinya, baik dalam layanannya, ke pusat bahkan. Karena apa? Yang pertama kita karena ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, PP9 yang harus ikuti amanahnya itu. Kalau kita tidak lakukan itu, pasti kita akan ketinggalan, Pak. Hari ini kita di Provinsi Gorontalo sudah melakukan tanda tangan elektronik. Seluruh OPD kami sudah mengimplementasikan terkait dengan tanda tangan digital. Dan insya Allah ke depan saya akan mencoba melanjutkan kerjasama kita dengan BSR. Iya. Jadi sistem tanda tangan elektronik, alhamdulillah di Provinsi Gorontalo sudah seluruh OPD sudah melakukan itu. Dan sementara kita guidance sampai ke Gorontalo Digital. Kita berharap Gorontalo Digital ini secara multi sektor gitu. Jadi bukan cuma sektor pertanian, tapi seluruh sektor yang ada di Gorontalo ini, termasuk semua potensi-potensi yang ada di desa misalnya. Contoh misalnya saya contohkan misalnya di daerah pesisir pantai itu ada biasanya desa wisata. Iya. Ada potensi wisata di situ yang bisa dijual melalui aplikasi ini. Sehingga basically aplikasi ini akan memberikan informasi cepat kepada investor. Saya bahkan akan memiliki pemikiran Pak Hamzah. Iya Pak. Saya pingin ada kacamata kepala desa gitu. Oh, ada VR. VR ya, virtual reality. Virtual reality. Setiap bandara atau di perwakilan Jakarta sana ada kacamata VR kepala desa. Jadi orang yang menggunakan itu sudah misalnya di desa Palopo contoh misalnya. Investor cuma melihat menggunakan kacamata itu sudah melihat desa Palopo secara utuh. Ada potensi yang bisa diolah di situ, akan tersampaikan di situ. Jadi kacamata kepala desa, kacamata lurah itu akan tergambarkan di VR itu. Itu dream kita. Luar biasa itu Pak. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Pak, ke depannya. Ya. Jadi kalau menurut Pak Hamzah juga sudah lumayan lama begitu ya ada di Gorontalo ini. Tanggapan Bapak tentang apa yang disampaikan sama Pak Masran tentang Gorontalo Digital itu gimana Pak? Begini, sebelum saya menjawab Mbak Ratna, saya ingin sampaikan bahwa konsep digital leader sebetulnya tidak perlu saya jelaskan. Apa yang Pak Masran ide, implementasi di Gorontalo Digital itulah aktualisasi seorang pemimpin digital. Yes. Terima kasih. Jadi seorang pemimpin digital itu dia memiliki kapasitas untuk merancang layanan yang memudahkan masyarakat, mengefisiensi proses, mensimplifikasi layanan dengan bantuan teknologi. Ya. Nah, itulah yang tadi Bapak gambarkan. Iya. Jadi kalau saya diminta tanggapannya tentang bagaimana sebetulnya implementasinya, saya lihat di Gorontalo ini kita tidak kalah dengan yang lain. Betul. Aplikasi Gorontalo Digital ini misalnya, benar seperti yang tadi Bapak sampaikan ketika di Beijing, bagaimana lahan-lahan dikelola di sana dengan menggunakan teknologi IoT, Internet of Things. Harusnya di sini kenapa kita tidak gitu. Kemarin dalam salah satu program, kalau saya nggak salah di Mimosa, saya berbicara tentang 5G Pak Masran. Saya bilang harusnya perkebunan milu dan potensi-potensi wisata di sini ini kita bisa meniru negara maju nih. Bayangkan saya kemana-mana di Gorontalo, sepanjang jalan tuh milu kanan kiri Pak. Saya bayangin kalau itu sudah diotomasi oleh sistem, betapa kita makin meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau bahasa idolnya itu saya say yes gitu, keren-keren yang inisiasi dari Diskominfo dari Pak Masar dan teman-teman. Oke, jadi memang program yang dirancang sama Kominfo ini bagus sekali ya Pak ya. Insya Allah. Ya, apakah masih seputar pertanian saja Pak untuk program Gorontalo Digital ini atau nanti next ke depannya ada program-program yang lainnya lagi nih? Jadi nanti ke depan Gorontalo Digital ini multisektor gitu. Jadi tinggal bagaimana tipologi desanya. Ada desa pertanian, ada desa wisata, ada desa religi, ada desa khusus untuk wilayah pesisir. Jadi tergantung karakter desa, kelurahan yang kita akan karena sistem ini adalah multisektor yang bisa mengadop semua potensi-potensi yang ada di desa dan kelurahan, sehingga kita harapkan operator atau SDM yang ada di masing-masing kelurahan itu mampu mengolah itu. Oh, oke. Jadi berdasarkan kemudahan aplikasi, kemudahan sistem yang kita berikan, tinggal tergantung konten yang akan disampaikan. Bagaimana operator kita menyampaikan kontennya, bagaimana mempublikasi terhadap potensi, kapasitas produksi dan seterusnya seperti apa yang disampaikan tadi. Jadi memang bukan cuma pertanian, tapi semua potensi yang ada di pemerintah setempat, sehingga Gorontalo ini akan tereksplor dengan baik secara dunia gitu loh. Oke. Karena ini dunia maya, saya pikir
kita tidak perlu khawatir karena akan sendirinya terseleksi dengan keunggulan masing-masing daerah. Ya, tidak bisa kita itu harus terseleksi. Setuju, Pak. Ya. Dari 700 desa yang Pak Masran katakan tadi hanya sekitar baru 22. Apakah cara sistem kerjanya ini perangkat desa ini mereka sendiri yang membuat sebuah kreativitas kemudian mengajukan untuk bisa menjadi yang ke-23 atau gimana Pak? Enggak. Jadi kita berharap 22 desa ini adalah stimulus dari pemerintahan desa. Trigger ya Pak ya. Jadi kita berharap desa-desa di sekitar tempat pilot project kita akan bisa follow gitu. Mereka akan berkumpul di satu tempat dan kami secara sukarela akan mengerjakan intervensi itu. Karena memang terus terang kebanyakan kita hanya mencoba banyak gitu, tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Saya berupaya sedikit saja dulu. 22 desa ini mampu men-trigger pemerintah desa setempat sekitarnya. Sehingga 700 desa secara cepat kita akan coba stimulus karena memang ini mudah sebenarnya, tidak high cost saya bilang, karena digitalisasi ini tidak perlu biaya tinggi. Yang pertama cukup pemerintah desa menyiapkan perangkatnya, kemudian jaringan listriknya pasti ya, kalau nggak ada listrik ya. Kemudian kalau bisa ada jaringan internetnya. Yeah. Setelah itu ada SDM-nya yang mumpuni situ 1, 2 sampai 3 orang untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini. Setelah itu kita intervensi dengan aplikasi. Aplikasi ini memang berdasarkan aplikasi umum ya. Dengan SPBE kita tidak serta-merta membuat aplikasi sendiri karena ini akan di take down sendiri oleh aplikasi umum kalau pada saat aplikasi khusus kita lakukan, kita kembangkan tidak maksimal. Karena kita tetap mengacu pada SPBE Pak. Iya Pak. Sistem pemerintahan berbasis elektronik kita harus acu. Yang berikut kita menggunakan aplikasi umum. Kita berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kementerian Desa, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kominfo. Kita libatkan semua, kita koordinasikan sehingga aplikasi ini yang benar-benar digunakan secara nasional. Sehingga tidak akan sia-sia program kita lakukan kepada pemerintah desa yang hari ini sampai saat ini mereka menanyakan kapan Pak kita action gitu. Karena mereka kita latih dulu, semua operator kita latih dan kita benar siapkan administrasinya dengan baik. Karena saya tetap menjaga akuntabilitas pekerjaan saya harus mempertimbangkan karena digital ini tidak mengabaikan semuanya Pak. Yes. Tetap terukur itu saya katakan. Dengan digitalisasi ini kita harus mampu mengerjakan sesuatu dengan penuh akuntabilitasnya. Disertai dengan akuntabilitas yang baik. Itu. Sejauh ini tanggapan masyarakat itu gimana Pak? Pasti positif banget dong ya? Pasti, masyarakat akan, saya katakan tadi, kita merubah mindset masyarakat tidak mudah. Betul. Tapi kalau kita merubah mindset masyarakat dengan merasakan bahwa Gorontalo digital adalah kebutuhan, pasti mereka akan mencari. Tanpa saya akan promosikan, mereka akan mencari bahwa masyarakat butuh Gorontalo digital. Karena memang ini kebutuhan layanan dasar mereka. Mereka tidak akan terganggu waktunya dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan aplikasi ini. Mau nelayan, mau petani, mau pedagang, silakan. Yang penting mereka bisa mampu mencermati aplikasi yang kita berikan, pasti akan terlayani dengan baik, dengan cepat. Gitu. Baik, jadi kalau kita menelisik implementasinya nih Pak ya, tampaknya kita semua udah siap nih. Jadi seperti apa faktual kesiapan SDM, khususnya di tim LG dulu deh. Iya, kan beda-beda concernnya kita ya. Kalau Pak Masran memang basisnya komunitas, masyarakat. Kalau kami di LG memang 2 tahun terakhir sebetulnya kami sudah lama beralih. Jadi semuanya berbasis elektronis, platform di portal Kominfo misalnya, segala interaksi kedinasan ada di sana. Dan alhamdulillah anak-anak di sini sudah form semua, sudah terbiasa bekerja dalam platform digital dan tidak ada masalah, semua sudah adapt, semua sudah menyesuaikan. Tinggal memang tantangannya adalah bagaimana naik ke level berikutnya sih Mbak Ratna. Baik. Ya. Kalau dari organisasinya Pak Masran sendiri bagaimana Pak? Yang pertama Kominfo yang sebelum itu memang berbeda karena setelah kita dilebur dari Biro Humas Protokol, kita ketambahan kekuatan gitu. Jadi di Kominfo itu ada radionya, kemudian ada tim kita, tim IT kita, kemudian ada tim peliputan, ada humas. Jadi kolaborasi yang semua bidang. Karena kita memiliki 4 tugas utama, Pak. Iya, Pak. Komunikasi, informatika, kemudian statistik dan persendian. Statistik ini akan mensuplai data. Validasi data dalam setiap sistem itu dibutuhkan, Pak. Karena masyarakat butuh
terutama data yang ada di aplikasi. Validasi data memang kita sangat butuhkan karena memang kita memberikan informasi yang benar, baik dan benar kepada masyarakat, dan itu fungsi Kominfo saat ini. Keren banget. Jadi memang sejauh ini sudah sangat berpotensi sekali untuk Gorontalo digital ini ya Pak Masran ya. Insya Allah ke depannya. Baik, waktu kita semakin melaju saja ini sahabat frekuensi, jadi kami berharap Anda juga akan terus bersama dengan kami sampai kelar tuntas di waktunya. Jadi ini Pak, sebelum closing nih Pak Hamzah, untuk sektor yang kita ampuni untuk frekuensi radio, seperti apa dalam mendukung akselerasi transformasi digital ini Pak? Iya, baik Mbak Ratna. Jadi begini, 90% komunikasi kita itu bertumpu masih pada mobile broadband Pak. Ya, 10%-nya baru kemudian pakai fixed broadband, FO misalnya. Nah, kalau berbicara mobile broadband itu kita berbicara frekuensi. Jadi konektivitas kita, keterhubungan kita satu sama lain itu menggunakan resources strategis yang kita kawal di Gorontalo ini, sumber daya spektrum frekuensi radio. Jadi bagaimana kami mengamankan frekuensi, bagaimana secara nasional ini mampu mendukung ekosistem transformasi digital, mendukung akselerasinya, dan insya Allah hampir di semua daerah termasuk kita terus mengawal dan menjaga itu, dan insya Allah siap mendukung program-program yang membutuhkan layanan dukungan komunikasi. Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat untuk saat ini sahabat frekuensi, kedua narasumber saya memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keduanya ini memang sangat memiliki digital leadership-nya yang sangat mumpuni lah untuk saat ini. Termasuk juga kita berharap bersama bahwa program Gorontalo Digital ini nantinya bisa merambah sampai di 700 desa yang seperti yang Pak Masran sampaikan. Well, kita bakal cukupkan sampai di sini Pak Masran. Ada statement terakhir Pak yang ingin disampaikan ke sahabat frekuensi yang lain? Karena secara nasional memang kita butuh efisiensi itunya. Cara efektif untuk menyampaikan informasi sesuatu itu adalah seperti ini. Saya berharap ini menjadi bagian inisiatif inovasi yang luar biasa, dan saya ingin banggakan kepada semua komunitas seperti ini. Kita menyampaikan informasi itu tidak mesti biaya tinggi. Betul. Walaupun kita berinvestasi sedikit dengan alat yang ada, tapi paling tidak menyampaikan informasi setelah ini berakan. Ya, kita akan coba buatkan konten seperti ini. Jadi murah, efektif, dan masyarakat menerima semua. Karena digitalisasi ini membuat masyarakat akan berbeda lifestyle-nya. Merubah semua lifestyle masyarakat, bagaimana dia bisa memasarkan dagangannya dengan sendiri. Tapi butuh pembinaan Pak Hamzah. Kita tidak bisa lepaskan begini masyarakat dengan menyikapi kebutuhan kecepatan transformasi digital saat ini, sehingga masyarakat tidak akan kebablasan dalam memanfaatkan media sosialnya. Saya selaku dinas teknis yang melaksanakan kegiatan memberikan informasi publik, saya memiliki tanggung jawab moral Pak, memberikan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa dengan digitalisasi ini adalah kemudahan, tapi jangan sampai kebablasan dengan memanfaatkan ini, karena memang media sosial yang saat ini berkembang sangat disupport dan dibutuhkan oleh masyarakat. Saya berharap Gorontalo Digital akan seperti ini, menjadi bagian dari platform yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan memilih mana yang positif dan negatif. Saya berharap Gorontalo Digital akan menjadi positif di mata masyarakat, sehingga ini menjadi bagian daripada yang tidak terpisahkan dari semua kehidupan dalam masyarakat kita di Gorontalo khususnya. Dengan Gorontalo Digital ini saya berharap akan muncul talent-talent digital yang baru, sehingga tidak akan putus sampai di sini Pak. Karena kita berharap melalui Lokal Monitor yang saat ini bersama-sama saya Dinas Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo, saya berharap kabupaten kota pun akan supporting semua apa yang kita rencanakan. Gorontalo Digital orientasinya pada kabupaten kota, karena sesungguhnya Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo itu tidak memiliki wilayah. Ada kabupaten kota yang memiliki wilayah, dan kita berharap Kominfo-nya akan mampu mengakselerasi apa yang kita rencanakan ini. Sehingga memang dengan digital ini sesuai dan benar tersistematis dan terstruktur dengan baik. Ini kita harapan kita ke depan. Yang berikut, masyarakat mau menerima apa yang sudah kita berikan ini dan mau memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena tanpa dimanfaatkan, aplikasi ini akan tidak berfungsi dengan baik, akan tidak memberi manfaat kepada masyarakat secara cepat. Kalau masyarakat mau
atau butuh informasi tertentu, kita bisa langsung menyampaikan. Oke. Karena Kominfo ini 1 kali 24 jam, Pak. Yep. Malah saya sampaikan kepada teman-teman saya, kita bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 34 jam. Kita harus standby. Luar biasa. Seperti itu. Iya. Karena kita bekerja dengan semangat yang luar biasa. Luar biasa. Karena yang berikut generasi muda kita, yang saat ini saya rekrut adalah orang-orang muda. Mereka mampu menerjemahkan apa yang kita inginkan. Bagaimana perkembangan terjadi saat ini. Ya, jadi itu kekuatan saya di situ. Saya merekrut teman-teman yang memiliki talent digital, kemudian dia memiliki jiwa dan semangat muda gitu. Ya sama dengan saya, dengan paham saya. Iya. Pastilah. Pasti paling tidak semangat itu ada gitu. Iya Pak, setuju Sehingga Pak. nanti siap ke bawah nanti kita akan guidance mereka Iya. dan kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa Iya. terkait dengan digitalisasi. Oke, untuk hal semangat memang tak terbantahkan kalau misalnya dilihat ya Pak ya. Closing statement dari Pak Hamzah tentang obrolan kita kali ini gimana Pak? Iya, yang pertama saya berterima kasih kepada Pak Masran sudah hadir berbagi insight dan informasi ke sahabat frekuensi yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara ini. Yang pertama Mbak Ratna, yuk putra-putri Gorontalo jangan mau ketinggalan. Kita harus memastikan diri kita generasi muda di Gorontalo ini jadi bagian dari talenta-talenta digital yang nantinya akan sangat dibutuhkan negeri kita ini, mengisi gap, mengisi banyak peluang yang akan terbuka lebar di depan kita. Oke. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua saya ingin mengatakan bahwa ayo sahabat frekuensi dan sahabat-sahabat muda Gorontalo, dunia sedang berubah dan bagian terbesar di dalamnya adalah kita. Ayo kita lentur, kita pandai-pandai menyesuaikan. Semakin kita adaptif, semakin kita lentur menyesuaikan, maka kita akan menjadi bagian dari generasi emas peradaban yang bisa mengisi ruang digital secara kreatif, produktif, dan valuable ke seluruh stakeholders kita, masyarakat kita. Oke, memang luar biasa obrolan kita pagi hari ini untuk Anda sahabat frekuensi. Memang pentingnya digital leadership ini kita bukan cuma hanya sekedar tahu, tapi bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan ini tentang digital leadership ini ke seluruh organisasi yang sedang kita geluti untuk saat ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk kedua narasumber. Terima kasih banyak Pak Masran Rauf sudah hadir di sini. Pak Hamzah juga terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali ilmu. Dan saya Ratna Kurniawati mewakili seluruh tim podcast Obrolan Ringan untuk kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk semua partisipasi yang sudah Anda berikan. Dari kawasan Taib M Gobel nomor 9, kami harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna terima kasih. Terima kasih. Sampai Bapak Dapak ulang. Pak terima kasih banyak. Iya. Iya, oke.